Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana kita bisa menganalisis dari suatu rangkaian dioda. Ya, kali ini kita punya persoalan. Untuk persoalan yang pertama, ada satu rangkaian seperti yang sudah terlihat. Nah, rangkaian kali ini kita memiliki 4 buah dioda. Keempat dioda ini kita anggap adalah dioda silikon ya. Artinya kalau diodanya silikon memiliki tegangan hambatnya sebesar 0,7 volt. Oke. Nah, di sini pertanyaan adalah diminta untuk menghitung arus yang mengalir pada resistor atau IR. Oke, bagaimana menganalisis rangkaian ini? Kita bisa lihat bahwa di sini ada sumber tegangan sebesar 10 volt ya. Nah, ketika diberikan catuan sebesar 10 volt, maka otomatis D1 akan mengalami yang namanya forward bias. Ya. D1 akan mengalami yang namanya forward bias, sedangkan untuk D2 akan mengalami yang namanya reverse bias. Kemudian D3 akan mengalami reverse, kemudian D4 akan mengalami forward. Ya. Yang mengalami forward bias artinya adalah tegangan pada dioda di mana tegangan anodanya lebih besar daripada tegangan katoda. Oke, sehingga maka bisa kita katakan bahwa kondisinya dioda 1 dan dioda 4 kondisinya adalah on. Dioda 1 dan dioda 4 kondisinya adalah on. Sedangkan dioda 2 dan dioda 3 kondisinya adalah off. Ya. Artinya saat kondisi on ini mendapatkan forward bias atau rangkaiannya akan menjadi short. Ya, akan menjadi short circuit. Sedangkan D1 dan D2 yang mengalami reverse maka rangkaiannya akan menjadi open circuit ya. Atau bisa kita gambarkan kembali rangkaiannya akan menjadi kurang lebih seperti ini. Ya. Di D1 akan mengalami short circuit, maka akan seperti ini ya. Kemudian di sini resistor. Nah, sedangkan di D2-nya mengalami open circuit ya, maka ini akan open. Oke. Kemudian di untuk short circuit karena dia udah silikon ya. Kalau dia udah silikon maka ada tegangan di sini sebesar 0,7. Ingat ya, untuk silikon itu sebesar 0,7 volt ya. Sedangkan untuk germanium itu sebesar 0,3 volt. Oke, kemudian di berapa? D3 lagi. D3 berarti di sini mengalami rangkaiannya menjadi open circuit ya. Sedangkan untuk yang D4 akan mengalami short circuit ya, atau ada tegangan hambatnya di sini sebesar 0,7 volt. Oke. Kurang lebih rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Maka ketika rangkaiannya sudah seperti ini, ya, ini resistornya sebesar 50 ohm. Nah, ketika rangkaiannya sudah seperti ini, maka akan mempermudah kita untuk menganalisis berapa arus yang mengalir pada resistor, ya, berapa besar I-nya di sini. Oke, maka kita bisa menghitung tegangan totalnya. Maka tegangan total itu sebesar tegangan sumbernya adalah 10 volt, kemudian dikurangi 0,7 volt pada dioda 1, kemudian pada dioda 4 juga ada tegangan sebesar 0,7 volt. Atau tegangan totalnya nantinya akan menjadi 8,6 volt. Ya, 0,7 berarti 1,4. Oke, nah setelah kita dapat tegangan total, maka kita akan bisa menghitung arus yang mengalir pada resistor. Ya, maka tegangan totalnya akan dibagi dengan nilai resistornya. Yaitu 8,6 dibagi dengan resistornya sebesar 50.
maka kurang lebih sekitar 0,172 ampere. Atau bisa saya tuliskan 172 mili ampere. Ya. Maka ini adalah nilai arus yang mengalir pada resistor. Oke, baik. Selanjutnya persoalan nomor 2. Pada persoalan kali ini, seperti terlihat pada rangkaian terdapat 2 buah dioda. Ya, 2 buah dioda. Kedua dioda ini adalah dioda silikon. Maka kita bisa menganalisis rangkaian dioda ini. Nah, di sini rangkaian ini diminta untuk mencari nilai VO-nya berapa, ya, tegangan outputnya berapa, kemudian arus yang mengalir pada dioda, ya, yaitu kedua buah dioda silikon ini. Bagaimana kita menganalisisnya? Maka di sini, ya, rangkaian sumber tegangan, ya, sumber tegangan sebesar 10 volt. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa maka kita bisa mengasumsikan bahwa dioda silikon akan on, ya, atau mendapatkan forward bias karena tegangan pada anodanya lebih besar daripada di katodanya. Sehingga di sini kalau kita cek arus yang masuk pada tegangan ini artinya adalah kalau kita menganggap ini adalah arus ID dan ini juga arus ID, artinya sesuai hukum Kirchhoff, maka saya bisa tuliskan di sini 2 kali arus ID, ya kan, arus yang masuk. Karena yang keluar ada 2 ID, maka di sini yang masuk juga sebesar 2 ID. Ya. Kemudian artinya ini adalah arus ID juga tadi yang masuk ke sini arus ID, maka yang keluar di sini juga 2 kali arus ID. Oke, kalau kita bisa gambarkan lagi rangkaiannya, kurang lebih rangkaian jadi seperti ini. Ya, ini tegangan sumbernya 10 volt, kemudian di sini ada arus 2 ID, ya. Lalu di sini ada arus ID, ya. Kemudian di sini juga ada arus ID. Nah, dioda silikon mendapatkan forward bias, artinya di sini akan short, ya. Karena dioda silikon maka ada tegangan hambatnya sebesar 0,7 volt. Begitu juga dengan silikon yang di bawah ini. Mendapatkan tegangan hambatnya sebesar 0,7 volt. Ya. Kemudian di sini ada resistor, di sini ada resistor juga, ya. 2K, kemudian 2K. Nah, di sini tadi kita nyatakan bahwa ini adalah 2 kali arus diodanya. Dan di sini ada resistor sebesar 2K. Nah, rangkaian seperti ini sudah bisa kita analisis dengan menggunakan hukum Kirchhoff, ya, di mana sigma V itu sama dengan 0. Oke, kita mulai dari tegangan 10 volt. Maka di sini 10 volt, ya, dikurangin. Nah, kita bisa lihat, ya, rangkaian dioda, ya, yang awalnya rangkaian dioda silikon menjadi besar tegangan, ya, tegangannya sebesar 0,7. Nah, kita ketahui bahwa tegangan pada rangkaian paralel itu akan bernilai sama semuanya. Ya, maka kita bisa tuliskan sebesar 0,7 volt. Oke. Kemudian tegangan yang mengalir pada resistor ini, resistor 2K ini berarti adalah sebesar tegangannya berarti I dikali R. I-nya adalah tadi kita sepakati bahwa adalah ID, ya, kemudian resistornya adalah sebesar 2K. Oke, kemudian looping lagi melewatin resistor 2K berikutnya, ya. Nah, di mana resistor 2K ini arus yang melewatinya adalah sebesar 2 ID, ya, dikali dengan resistor 2K atau sama dengan 0. Maka bisa kita sederhanakan menjadi 9,3 min ID min 2 ID menjadi min 3. Min 3 dikali 2 berarti min 6K ID. Maka kita bisa mendapatkan nilai ID-nya, ya. Atau bisa kita tuliskan ID berarti sama dengan 9,3 dibagi 6K.
atau sama dengan kurang lebih sekitar 1,5 miliampere. Nah, ini adalah ID. Maka kalau kita sudah dapat nilai ID-nya, ya, arus pada dioda, kita juga bisa menghitung nilai VO-nya. Ya, sehingga bisa kita tuliskan VO berarti sama dengan arus yang mengalir adalah arus 2 ID. Ya, dikali dengan resistornya adalah 2K. ID-nya tadi kita dapat 1,5 mili ya. Jangan sampai kelewat, miliampere dikali 2K. Atau kurang lebih hasilnya adalah sebesar 6,2 volt. Ya. Ini adalah VO-nya. Kemudian ini adalah ID-nya. Baik, berikutnya persoalan yang ketiga ya. Pada rangkaian kali ini kita memiliki dua buah dioda. Anggap misalkan dioda 1 dan dioda 2 ideal, kan ya? Maka kita bisa menganalisis rangkaian ini. Kita lihat sumber catuannya sebesar 3 volt ya. Artinya di sini kita bisa mengasumsikan ya, kalau di sini catuannya 3 volt masuk ke dioda 1, maka kita bisa asumsikan okenya kemungkinan dioda 1 akan on. Maka kita bisa asumsi dulu ya. Jadi dalam menganalisis rangkaian dioda paling mudah adalah dengan melakukan asumsi yang terjadi pada dioda. Karena hanya ada dua kemungkinan pada dioda, forward bias atau reverse bias. Maka asumsi, ya, kita bisa asumsikan D1 on. Asumsi D1 on artinya dioda 1 akan menjadi short. Ya. Nah, ketika D1 akan mengalami rangkaiannya short, maka tegangan yang ada di sini, misalkan kita sebut Vx saja ya. Misalkan Vx berarti di sini akan sama dengan 3 volt. Nah, ketika di titik ini tegangannya sebesar 3 volt, maka kita bisa mendapatkan dioda satunya akan mengalami forward bias. Kenapa forward bias? Karena tegangan di anoda sebesar 5 volt, sedangkan di katodanya sebesar 3 volt. Maka kita ketika asumsi D1 on, maka D2-nya juga akan on. Oke. Nah, saat D2 on, ya, D2 on ini karena V di anoda lebih besar daripada V di katoda ya, di mana di anodanya adalah 5 volt. 5 volt dari mana? Dari V2. Kemudian lebih besar daripada 3. 3 ini adalah Vx-nya di sini ya. Tadi kita dapatkan karena D1-nya short. Oke. Nah, jika D2-nya on ya, artinya D2 akan mengalami short circuit ya, akan mengalami short circuit. Maka tegangan yang ada di titik sini atau kita sebut VY ya, misalkan namanya VY berarti akan sebesar 5 volt ya, karena short di sini ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mencari nilai, maka di sini VY akan sama dengan 5 volt. Maka kita bisa mencari nilai arus yang mengalir pada R1 ya. I pada R1 berarti akan sama dengan tegangannya adalah 5 volt dikurangi 3 volt ya. VY dikurangi Vx tadi dibagi dengan resistornya sebesar 10 atau sama dengan 2/10 ampere. Oke. Jadi arus yang mengalir di sini atau I R1 itu sebesar 2/10 ampere. Kalau yang I ini I atau sama dengan I pada R2 berarti ya. Itu adalah sebesar berarti tegangan yang ada di Vx adalah 3. 3 dibagi 10 ampere. Berarti ini adalah I R2. Kalau I yang ada di sini Pak, I masuk ke sini, I pada V1, maka I pada V1 ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff berarti I yang ada di R2 ya, dikurangi I yang ada di R1. Atau sebesar 3/10 dikurangi 2/10 sama dengan
1/10 ampere ya. Ini adalah I yang ngalir pada tegangan 1, ini yang ngalir pada R2, ini yang mengalir pada R1. Oke, seperti itu. Baik, berikutnya persoalan yang keempat. Di sini kita punya rangkaian dioda. Ada 2 buah dioda. Nah, kita anggap ya, dioda 1 dan dioda 2-nya ideal. Dioda 1 dan dioda 2 ideal. Maka di sini diminta menghitung nilai arus I1 dan arus I2. I1 di sini artinya mengalir pada resistor 1, I2 yang mengalir pada resistor 2. Bagaimana menganalisisnya? Maka kita harus bisa mengasumsikan pada diodanya. Ya, jadi sekali lagi ya, dioda itu hanya 2 kemungkinan, apakah dia on atau off, apakah rangkaian menjadi short ataukah rangkaian menjadi open. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 2 buah tegangan di sini, tegangan 5 volt, kemudian tegangan 2 volt. Misalkan di titik ini kita sebut VA ya. Di titik ini kita sebut sebagai VB. Ya. VA di titik ini maka adalah sebesar 5 volt ya. Dari tegangan 5 volt yang ada di sini rangkaian. Sehingga kita bisa mendapatkan VB ya. VB-nya berarti sama dengan 5 dikurangin 2 volt. Ya, 2 volt dari mana? Dari tegangan ini. Ya. Untuk apa? Untuk nanti kita mengetahui ya, apakah dioda ini on ataukah dioda ini off. Ya. Berarti sebesar sama dengan 3 volt. Nah, VB kita peroleh di sini besarnya sama dengan 3 volt. Saya tuliskan 3 volt. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan dioda D1 akan mengalami reverse ya, atau off. Sehingga rangkaiannya akan menjadi open. Ya. Kenapa? Karena tegangan yang ada di katoda lebih kecil, tegangan yang ada di anoda lebih kecil daripada tegangan yang ada di katoda. Tegangan di anoda adalah sebesar 0, ya, lebih kecil daripada di katodanya. Katodanya adalah 3 volt, ya, sehingga dioda satunya reverse. Nah, kalau dioda satu reverse, maka di sini rangkaiannya akan open. Ya. Nah, saat dioda satu mengalami reverse atau open di sini rangkaiannya, ya maka udah pasti arus yang ada di resistor 1 atau I1 maka akan sama dengan 0 ampere. Ya, seperti itu ya, karena open rangkaiannya. Nah, kemudian yang di I2 berarti menjadi berapa I2? Karena rangkaiannya open, I2 akan sama dengan resistor tegangan yang ada di sini adalah 5 volt, maka V-nya adalah 5 dibagi dengan resistornya adalah 1K atau sama dengan 5 mili ampere. Ini adalah I2, sedangkan ini adalah I1 ya. D2 akan mengalami forward bias. Kenapa? Karena tegangan anodanya 5 volt ya, sedangkan katodanya sebesar 0 volt ya, grounding. Sehingga D2 akan short. Maka ketika D2 short, rangkaiannya menjadi short, maka kita bisa menghitung nilai I2, arus yang mengalir pada resistor 2 ya. Tegangannya ada 5 volt, kemudian resistornya 1K, sehingga kita bisa mencari nilai I2-nya. Oke, seperti itu.